Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menanggapi materi tentang ekonomi 4 sektor atau ekonomi terbuka. Pengertian ekonomi 4 sektor atau ekonomi terbuka adalah perekonomian suatu negara yang terlihat luas di dalam perdagangan negara. Jadi hampir semua negara di dunia ini menganut sistem perekonomian 4 sektor atau ekonomi terbuka karena bisa ikut perdagangan internasional ekspor maupun impor, dan dapat juga memperluas pasar dan meningkatkan daya saing dalam negeri serta memacu pada ekonomi nasional. Dalam perekonomian 4 sektor ini terdapat empat pasar, yaitu 1 rumah tangga, 2 rumah produksi atau perusahaan, 3 pemerintah atau negara, 4 luar negeri. Yang selanjutnya adalah konsekuensi dari perekonomian terbuka dari segi ekonomi makro. Ekonomi terbuka berarti ada pasar tempat dari perekonomian, yaitu pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya, khususnya yang menyangkut pengertian 3 konsep. Yang pertama yaitu permintaan agregat atau permintaan barang dan jasa akan meningkatkan karena adanya pasar luar negeri. Yang kedua adalah jumlah uang yang beredar akan bertambah karena adanya perdagangan luar negeri seperti ekspor maupun impor. Dan yang ketiga adalah harga barang atau jasa bisa berubah, bisa murah ataupun juga bisa mahal, tergantung dengan mekanisme pasar. Selanjutnya, sirkulasi aliran pendapatan. Perusahaan membayar pajak kepada pemerintah, otomatis pemerintah akan mendapatkan pendapatan dari perusahaan. Bisa juga perusahaan mengeluarkan alat produksi dan otomatis rumah tangga akan mendapatkan pendapatan. Bisa juga perusahaan membeli alat dari luar negeri, yaitu luar negeri bisa mendapatkan pendapatan dari perusahaan. Rumah tangga membeli alat produksi dari perusahaan, otomatis perusahaan mendapatkan pendapatan. Bisa juga rumah tangga membayar pajak individu kepada pemerintah sehingga pemerintah mendapatkan pendapatan dari rumah tangga, atau rumah tangga membeli alat-alat dari luar negeri sehingga luar negeri mendapatkan pendapatan dari rumah tangga. Bisa juga pemerintah mengeluarkan subsidi kepada perusahaan dan rumah tangga. Dalam ekonomi 4 sektor atau ekonomi terbuka ini, perusahaan sebagai produsen, rumah tangga sebagai konsumen, pemerintah atau negara sebagai pengatur, dan luar negeri sebagai pengekspor maupun pengimpor. Selanjutnya adalah komponen pengeluaran agregat. Yang pertama adalah konsumsi rumah tangga atas barang-barang yang dihasilkan atau CDN. Yang kedua, investasi perusahaan atau I. Investasi perusahaan itu bisa untuk membangun alat-alat produksi, bisa membangun gedung, bisa untuk operasional dan lain-lain. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diperoleh dalam negeri atau bisa disebut G. Ekspor X, impor M, sehingga AE atau keseimbangan bisa dirumuskan CDN plus I plus G atau plus G X min M. Selanjutnya adalah faktor penentu ekspor. Faktor penentu ekspor itu ada 4. Yang pertama, apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Yang kedua, mutu barang. Misalnya barang dari luar negeri lebih baik dari dalam negeri. Yang ketiga, cinta rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor, misalnya batik. Yang keempat, kemajuan teknologi dan ekonomi negara.
Yang berikutnya adalah penentu impor. Yang pertama yaitu tingkat pendataan negara. Jadi ketika pendataan negara itu meningkat, maka memerlukan barang impor. Misalnya seperti Emirat. Emirat itu pendapatannya yang tinggi. Jadi memerlukan impor mobil mewah, alat rumah tangga yang mewah dan lain-lain. Yang kedua, inflasi dalam negeri. Yang ketiga, kemampuan suatu negara untuk membuat barang atau kemampuan untuk membuat barang suatu negara tersebut rendah, sehingga mereka memerlukan impor agar barang tersebut terpenuhi di negara mereka. Yang keempat adalah cita rasa konsumen. Jadi, jika cita rasa konsumen itu tinggi, maka harus banyak impor. Contohnya masalah baju, makanan, minuman, dan lain-lain. Selanjutnya, keseimbangan perekonomian terbuka 1. Yang pertama, penawaran dan pengeluaran agregat, yaitu penawaran agregat AS terdiri atas barang yang diproduksi di dalam negeri yang meliputi pendapatan nasional atau Y, serta barang yang diimpor dari luar negeri. Persamaannya meliputi AS sama dengan Y plus M. Penawaran agregat AE meliputi 5 komponen. Yang pertama, pengeluaran rumah tangga atas barang yang diproduksi dalam negeri atau GDN, investasi swasta I, pengeluaran pemerintah G, ekspor X, pengeluaran ke atas impor M. Persamaannya meliputi AE sama dengan CDN plus I plus G plus X plus M. Pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran dalam negeri atau GDN dan pengeluaran atas barang-barang impor atau M. Persamaannya meliputi C sama dengan CDN plus M. Berikutnya keseimbangan perekonomian terbuka 2. Sehingga persamaan di atas, AE dapat disederhanakan menjadi AE sama dengan C plus I plus G plus X. Dengan demikian, keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila Y plus M sama dengan C plus I plus G plus X. Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Keseimbangan dicapai ketika I plus G plus X sama dengan S plus T plus M. Pendapatan disponsibel merupakan sisa pendapatan nasional dikurangi dengan pajak. YD sama dengan Y, pajak perusahaan, pajak individu, atau YD sama dengan YT. Berikutnya keseimbangan perekonomian terbuka 3. Pendapatan disponsibel digunakan untuk membeli barang dalam negeri dan impor dan ditabung. C sama dengan CD plus M untuk ditabung sebanyak S. Dengan demikian, keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila Y min T sama dengan C plus S atau Y sama dengan C plus S plus T, di mana C merupakan pengeluaran rumah tangga membeli barang dalam negeri dan impor, sehingga Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Dengan demikian, pendapatan nasional perekonomian terbuka mencapai keseimbangan pendapatan nasional. Berlaku bersamaan C plus I plus G plus X min M sama dengan C plus S plus T. Selanjutnya, perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Menurut Manan 1997-288, prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Cukup sekian tanggapan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.